Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Sekarang kita andaikan ada seorang siswa yang berjalan di lapangan, kemudian diandaikan ini adalah posisi 1, 2, 3, 4, 5 meter satuannya. Kemudian suatu saat dia pindah ke sini, misalnya disuruh maju jalan, gerak, terus habis itu pindah lagi ke sini, tetapi di detik-detik yang berbeda. Kita andaikan saja T-nya adalah ini pada detik ke 0 atau mula-mula di situ. Kemudian di detik kedua dia dua di sini. Kemudian detik ketiga ke sini lagi. Detik keempat pindah ke situ. Tapi detik kelima dia kembali ke sini. Nah, dari contoh peristiwa fisika kayak gini, maka silahkan dicoba dibuat grafik. Di sini waktu dalam sekon 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagaimana dengan S-nya, perpindahannya. Tapi yang kita omongin di sini besarnya perpindahan. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Mau dicoba dulu atau langsung kita kerjakan bersama-sama? Kerjakan bersama-sama aja, Pak. Oke, kita kerjakan bersama-sama saja. Kita lihat kasusnya pada saat mula-mula dia di mana? Mula-mula T sama dengan 0 berada di titik asal. Oh, berarti 0-nya di titik asal. Kemudian setelah 1 sekon apa yang terjadi? Nggak ada keterangan. 2 sekon, oh 2 sekon dia berada di meter ketiga. 2 sekon, ini sekon ke sana di meter ketiga. Oh berarti dia di sini. Ada pergeseran ke sana. Kemudian detik ketiga ternyata masih di 3 meter. Detik keempat sudah geser lagi. Detik keempat. Ke sana. Detik kelima mana? Detik kelima kembali ke posisi asal. Nah, ini yang keren. Jadinya grafiknya bentuknya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba terjemahkan artinya. Kalau ada grafik seperti itu, artinya bagaimana kira-kira? Nah, orang fisika itu lebih suka mengekspresikan data itu dalam bentuk grafik, sehingga terlihat sepintas saja sudah langsung bisa disimpulkan. Oh, kecenderungannya kayak gitu. Lihat kecenderungan. Kita hajar. Bagaimana dengan peristiwa dari A ke B? Halo, ada nggak? Ada siswanya? Halo, ada siswa kah? Siap, ada Pak. Oke, ternyata dalam selang waktu delta T mengalami apa ini? Delta S. Delta S itu apa? Interval waktu. Delta T itu interval waktu. Kalau delta S? Perpindahan, Pak. Perpindahan. Jarak, Pak. Jarak atau perpindahan? Jarak, Pak. Jarak, Pak. S di sini kita bicarakan adalah besarnya saja. Jadi contohnya yang lain begini, ini contoh gini. Gaya F sama dengan 2 Newton arah kanan. Ini kan besaran vektor.
pernyataan vektornya dia punya arah tertentu. Tetapi 2 Newton ini adalah besarnya gaya. Besar gaya. Jadi yang sedang kita bicarakan di sini S-nya dimaksudkan bukan jarak. Kalau jarak kan dia bolak-balik tetap aja bertambah. Tetapi yang di sini tidak. Buktinya pada saat dia kembali ke tempat semula di detik kelima dia justru ke bawah. Berarti kan posisi yang ditentukan. Kalau posisi itu kan urusannya di perpindahan, bukan di jarak. Paham maksud saya? Paham, Pak. Siap paham, Pak. Ya. Yakin paham? Jadi delta S itu apa? Perubahan? Posisi. Perubahan posisi itu kan sama dengan perpindahan. Ya besarnya perpindahan. Oke, boleh. Nah, berapakah delta S ya? Oh, berarti pada saat A ke B mengalami V yang disebut VAB besar sama dengan delta S per delta T. Berapakah delta S nya pada saat itu? 3 meter, Pak. 3 meter. Berapakah selang waktunya yang terbentuk pada saat itu? 2 sekon, Pak. 2 sekon. Oh, kalau gitu V-nya sama dengan 1,5 meter per sekon. Itu dari A ke B. Sekarang kamu lihat VBC pada saat BC. Berapakah delta S-nya? 1. Delta S-nya berapa? Dia berada di mana? Mula-mula dari B. Terus C dia di mana lagi? Nol. Delta S-nya 0. Ups. Berarti 0 meter per berapa tadi? 1 sekon. Sama dengan 0 meter per sekon. Kalau 0 itu artinya ngapain? V0, kecepatannya 0 artinya apa? Iya. Nah, atau tidak berpindah. Apakah siswa tadi berpindah selama detik 2 ke detik 3? Tidak, Pak. Dia di 3 meter terus. Oke, kita hajar lanjut. C ke D. Oh, mengalami V juga. VCD. Berapakah VCD? Delta T, delta S. Berapakah delta S-nya? 1 kilogram. Meter, Pak. 1 meter. Terjadi dalam selang waktu 1 detik. 1 detik. Berarti V-nya sama dengan 1 meter. 1 meter per second. 1 meter per second. Oke, next. Bagaimana dengan gerakan dari D ke E? VDE sama dengan Negatif 4 meter. negatif 4 meter. Oke, that's great. Negatif 4 meter yang terjadi selama selang waktu 1 sekon sama dengan min 4 meter per sekon. Oh, kalau gitu, kalau V bernilai negatif itu artinya apa? V bernilai negatif. Artinya Berbalik arah. berbalik arah. V sama dengan 0 artinya Diam. Diam. V sama dengan bernilai positif artinya Bergerak, Pak. Bergerak. bergerak kemana? Ini semuanya bergerak nih. Negatif juga bergerak. Bergerak maju. Maju. Kalau negatif tadi bergerak. Mundur. Nah, seperti itu. Mudah sekali kan? Lanjut. Sekarang kalau diungkapkan dalam bentuk grafik. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau
delta S itu perpindahan atau jarak, Pak? Kalau oke, contohnya begini deh, kita hajar. Coba misalnya dari detik keempat ke detik kelima, kan dia jalan lagi balik ke tempat semula. Kalau kita membicarakan tentang jarak, maka harusnya tetap ditambah 4, sehingga harusnya grafiknya naik, ya kan, S-nya. Tetapi karena ini ternyata kemudian kata-katanya di sini menjadi balik ke tempat semula, maka kita ternyata ngomongin posisi. Oh, berarti yang kita omongkan bukan jarak tetapi perpindahan. Perpindahan. Ya. Kalau jarak mau maju, mau mundur, mau ke belakang, mau ke kanan, ke kiri, yang tetap saja dihitung berapa langkah kamu. Ya enggak? Tapi kalau ini kan tidak. Ya. Kalau kamu mundur ya berarti hitungannya tergantung posisi akhirnya bagaimana gitu. Jadi hajar saja kayak gitu. Apakah langkah mundurnya itu tetap dihitung langkah atau kemudian langkahnya mundur ini dikurangi kan gitu. Kalau tambah langkahnya tambah tetap dihitung langkah, ya udah berarti jarak. Jadi jarak sama dengan banyaknya langkah. Seperti itu. Mundur tetap dihitung bertambah gitu. Karena kamu akan melangkah lagi. Sosiofisikanya kayak gitu. Paham? Siapa, Mbak? Ya, lanjut. Sekarang kalau diekspresikan dalam bentuk waktu, kemudian yang vertikalnya adalah V. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sekon, kemudian dalam bentuk V. V meter per sekon. Misalnya saja, tadi ada kecil-kecil ya angkanya ya. Duh, cuman kecil-kecil. Ya udah. Ini 1 meter, 2 meter per sekon. Ini 0,5, 1,5. Kita lihat kasus yang pada detik ke 0 sampai detik ke 2, V-nya sama dengan 1,5. Berarti detik kedua V-nya kayak gini. Kemudian detik ketiga 2 ketiga itu 0, berarti kayak gini, 0. 3 ke 4 1 meter, 1 meter per sekon. 3 ke 4 1 meter per sekon. 4 ke 5 4 ke 5 negatif 4. Aduh, ternyata negatif, minus 4. Nah, seperti kita ketahui, jika grafiknya V versus T, yang namanya S itu kan sama dengan luas grafik. Oh, berarti dari posisi detik ke 0 sampai ke detik kedua ini yang terjadi. Berapa S-nya kalau gitu? Berapa S-nya? Halo? V kali. Berapa V kali T? Sama dengan? 3 meter. Oke. Detik ke ini 0. Sekarang detik ke 3 ke 4? 1 meter. 1 meter. Nah, sekarang bagaimana dengan detik ke 4 ke 5? Dia akan di bawah sana. V-nya bernilai negatif. Oh, berarti S di sini bernilai negatif. Nah. Berapa S-nya? Negatif 4 meter. Negatif 4 meter, sehingga kalau ditotalkan ternyata sama dengan 0. Oh, berarti kita tahu yang disebut nanti sebagai V rata. S total, ada lagi T total. Kalau dibagikan langsung itu disebut V rata. Oke, saya ambil contoh lagi lainnya. Saya ambilkan contoh lain lagi. Oh, ternyata kalau grafiknya V versus T, dari kesimpulan yang dulu, jika yang ditanyakan adalah S, maka sama dengan luas grafik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Saya andaikan grafiknya adalah sebagai berikut. Ini
Jangan. Terlalu mudah. Masa siswa TN kasih soal yang mudah. Nah, kemudian yang ini set, kemudian yang ini set. Nah, kita lihat. Andaikan saja posisi 0, posisi A, posisi B. Madina mau ikut coret-coret? Insan? Hakiki? Pak, maaf, tekan Pak. Oke, silakan Madina. Berapakah S pada saat kondisi O ke A? Bentuknya apakah, Mat? Madina, Hakiki. Iya Pak. Bentuknya apakah itu? Halo? Ada yang lain? Bentuknya apa? Dari O ke A? Trapesium. Aduh. Hakiki nggak pernah ikut pelajaran sih. Berapakah besarnya ini? Ini besaran apa namanya? Dua ini besaran apa namanya? Kecepatan. Kecepatan saat apa? V0. V0. Yang ini V saat T-nya 2 sekon. Ya kan? Oke, kalau gitu berapa S-nya? Madina tadi hilang ya? 2 meter per sekon tambah 3 meter per sekon kalikan 2 dibagi 2 sama dengan 5 meter. Oke, Madina bangun Madina. Oke, lanjut. Gerakan dari A ke B. A ke B, S-nya sama dengan bentuknya apa dulu? Persegi panjang. Oke. Berapa besarnya S? 3 meter. Sulitkah? Siap tidak, Pak. Oke, lanjut. B ke C bentuknya apa? Tiga, Pak. Segitiga. Segitiga. Kalau gitu berapa S-nya yang ketiga? 1,5, Pak. 1,5 meter. Oh, kalau gitu berapakah S totalnya? 9,5 meter, Pak. 9,5 meter. Berapakah T total yang terjadi selama dia berjalan? 9,5 meter, Pak. Berapa lama T total? 4 sekon. Kalau gitu V rata besarnya sama dengan 9,5 per 4 meter per sekon. Jadi ibaratnya gini, kamu disuruh jalan, jangan jalan dong, naik mobil aja deh. Naik mobil dari Jogja ke Magelang. Jaraknya 40 km. Nah, ini sama dengan S total. Kalau saya andaikan selama kamu detailnya di perjalanan itu mulai dari start langsung gaspol, berarti kan langsung grafiknya naik V-nya. Grafik ini T, ini V, kamu berjalan langsung naik, wing gitu. Habis itu rempol, ngik, karena ada lampu merah. Habis itu berhenti kan mendatar. Habis itu gaspol lagi kemudian kecepatannya konsang karena lewat jalan tol misalnya, kemudian rempol lagi dan seterusnya karena lewat gerbang tol. Habis itu laju lagi baru sampai set. Nah, total luas itu kan sama dengan 40 km. Tapi kalau T-nya misalnya saja 2 jam, maka langsung saja saya hajar per 2 jam. Oh, berarti kecepatan rata-rata kamu cuma 20 km per jam.
Nggak peduli kamu pada saat di perjalanan itu sampai 150 km per jam, tapi kemudian kalau kamu berhenti lama, sampai di sini 2 jam sama saja, rata-rata tetap 20 km per jam. Tuh. Seperti yang terjadi di Jakarta, terlalu banyak kemacetan sehingga kecepatan rata-rata orang berjalan naik mobil itu sangat lambat. Makanya nyaman Magelang itu. Enak tuh. Oh, kamu belum menikmati ke Magelang ya? Magelang itu nyaman. Belum, Pak. Wah. Kira-kira kapan ya, Pak? Oh, segera. Kalau saya maunya segera sih. Oke, kita bikin lagi masalah lagi. Jadi kita belajar dari masalah. Oke, kita lihat. Ada mobil. Mobilnya jalan kemana kalau kayak gitu? Ke kanan. Wah, berarti gambar saya bagus. Gambar saya bagus. Buktinya kamu bisa menginterpretasikan. Diandaikan setiap 0,2 detik, oli menetes dari mobil, menetes di jalan. Dari mobil maksudnya udah jelas kalau oli. Jadi ini netes ke sini dari mesinnya, tek. Kemudian saya andaikan bentuk gambaran tetesannya adalah sebagai berikut. Nah, ini yang A, kemudian yang B. Kemudian yang C. Aha, seperti itu. Bentar, saya batasi dulu kayak pita bisa supaya tidak tabrakan. Ini adalah foto drone tetesan minyak yang pertama. Oh, balik yang kedua. Ini yang pertama. Kemudian pakai warna yang lain. Nah, kita coba sekarang analisis. Apa sih yang sudah kita pahami? Kita hajar mulai dari kata-kata 0,2 detik oli menetes. 0,2 detik itu apa itu? Besaran apa? Waktu. Wow, sebentar. Waktu itu yang kayak gini. Oh, waktu 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya waktu. Paham maksudnya belum? Oke, kita cari contoh yang lain. Contoh yang ini. Waktunya bagaimana? Oh, pada detik ke 0, detik ke 1, detik ke 2, detik ke 3. Ini namanya waktu. Tapi yang sedang kita bicarakan bukan yang itu, tapi adalah ini. Delta T 1 sekon. Oh, setiap 1 sekon, apa yang terjadi? Oh, V1 ada delta V. V2 ada delta V. Jadi apa itu 0,2? Interval waktu. Kamu harus bisa membedakan interval waktu dengan waktu. Interval waktu atau selang waktu, setiap selang waktu tertentu. Setiap selang waktu 0,2 detik, apa yang terjadi? Oh, oli menetes di jalan sehingga kita peroleh ada delta S1, delta S2, delta S3. Delta S ini menampilkan apa pada saat? Ini kan bisa diukur tuh. Kalau gitu bisa menyatakan besarnya apanya? Aduh, Kecepatan. tadi yang hilang apanya? Aduh. Kecepatan. Kalau gitu menghitungnya kecepatan bagaimana? Dari panjangnya setiap tetesan. Semakin jauh tetesan. Jarak setiap tetesan. Oke, betul sekali. Kalau gitu besarnya kecepatannya berapa? Bagaimana? V makin naik atau bertambah. Ya. Kalau V-nya semakin naik bertambah, itu berarti karena A-nya bernilai positif. Oke, lanjut. Bagaimana dengan kasus B?
delta S1, delta S2 dan seterusnya. Bagaimana delta S1, 2, 3-nya yang B? Kecepatannya Kecepatannya konstan dan Pak. V sama dengan tetap. Kalau V sama dengan tetap itu karena A sama dengan A sama dengan sama nol. 0. Great. Lanjut masalah berikutnya. Sekarang bagaimana dengan C? Delta S1, delta S2, delta S3. Bagaimana delta S-nya? Makin turun. makin kecil. Kalau delta S-nya makin kecil, berarti V yang sama dengan delta S per delta T artinya semakin makin kecil juga. Kalau makin kecil itu karena A-nya bernilai Negatif. karena aduh, pencet apa nih? A-nya bernilai negatif. Nah, sekarang kita dapat kesimpulan. Oh, kalau gitu A bernilai positif artinya Kecepatan bertambah. kecepatannya bertambah. A sama dengan 0 artinya Kecepatannya Kecepatan konstan. V tetap. A sama dengan negatif artinya Mengalami perlambatan, Pak. perlambatan atau kecepatannya menjadi kecil. makin V-nya makin kecil. Kalau V positif artinya Bergerak maju, Pak. Tidak maju. V0 artinya Iya, Pak. Iya. V negatif artinya Bergerak mundur. mundur. Oke. Mantap. Sekarang kita lihat lagi kasus berikutnya. Dalam kita menggambarkan sebuah vektor. Oh, misalnya saja ada mobil lagi jalan ke arah kanan. V0 ke arah kanan. Misalnya saja 5 km per jam. Jangan kilometer dong. Meter per detik. Wes. 5 meter per detik. Diketahui A misalnya dituliskan minus 2 meter per sekon setiap detik. Nah, bagaimana kita menggambarkan A yang bernilai negatif itu dalam bentuk bahasa vektor? Kan kita tahu bahwa vektor itu besaran yang memiliki arah. Oh, ternyata V itu sudah dinyatakan positif yang ke arah kanan. Ya sudah, kalau gitu yang ke kanan ini yang bernilai positif. Aha. Karena A bernilai negatif itu hanya menyatakan bahwa dia arahnya berlawanan. Oh, berarti A ke arah kiri. A sama dengan A vektor sama dengan 2 meter per sekon setiap detik. Pada saat kamu menuliskan vektornya pakai tanda panah, ada arah ke kiri, nggak perlu pakai negatif. Tapi dalam perhitungan kamu harus pakai negatif. Nah, ini yang kamu harus hati-hati. Karena apa? Pada saat kita ngomongin di sini, ini kan hanya besarnya saja. Tetapi arahnya kan dinyatakan pakai panah. Oh, berlawanan dengan arah V yang positif yang ke arah kanan. Oh, berarti A bernilai negatif. Seperti itu. Dengan segala konsekuensinya. Bisa diterima, guys? Bisa, Pak. Oke. Sekarang saya tunjukkan kita merubah mindset bahwa yang namanya positif itu tidak harus ke bawah, ke kanan. Saya ambilkan contoh. Saya andaikan contoh ada batu dilepaskan dari ketinggian. Batu dilepaskan dari ketinggian misalnya saja 5 meter. Kemudian langsung ditanyakan berapakah T sampai tanah. Itu yang pertama. Yang B, berapakah V saat di tanah, saat menyentuh tanah, mau menyentuh tanah. Nah, di sini ternyata banyak hal-hal yang tidak disebutkan sama sekali padahal itu dianggap sudah tahu.
Kita coba ungkap satu persatu. Yang pertama, benda dilepaskan itu artinya apa? Bahasa fisikanya. Jatuh. Hah? Jatuh, Pak. Jatuh. Kamu saya lepaskan, itu artinya V0 sama dengan 0. V0-nya sama dengan 0. Begitu ada kata-kata dilepaskan, maka V0-nya sama dengan 0. Oke. Lanjut. Kalau benda dilepaskan, pasti dia jatuh. Oke, jatuh. Kalau jatuh, itu karena adanya Gravitasi, Pak. Gaya kecepatan gravitasi. ke arah Bawah. ke arah bawah. Ke bawah. Oh, berarti A ke arah bawah. Oh, A-nya kuncinya lagi kalau dia jatuh, A-nya akan bersama dengan G. Besarnya sama dengan G. Apa itu G? 9,8 kecepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Nanti gravitasi itu macam-macam, ada medan gravitasi, gaya gravitasi, percepatan gravitasi, potensial gravitasi, konstanta gravitasi. Nah, macam-macam gravitasi. Lanjut. Oh, dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Ini tanah, dari sini ke sini 5 meter. Sekarang kita lihat, pasti benda akan turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah, akhirnya kalau gitu kita buat saja kesimpulan bahwa yang ke bawah ini positif. Nah, kalau mobil tadi jalan ke kanan, V ke kanan artinya dia jalan ke kanan. Oh, kalau gitu ke kanannya V-nya ke kanan, dia positif ke kanan, ya sudah ke kanan yang positif. Sekarang kita merubah orientasi. Oh, kalau gitu karena benda pasti akan jatuh ke bawah, maka kita anggap bawah saja yang positif. Oh, kok ini kok sama dengan ketinggian H, biasanya height itu untuk ketinggian. Kok sama dengan pergerakan benda turun ke bawah? Oh, ini kita anggap saja sebagai S sama dengan H. Nah, berarti kalau ke bawah semakin besar, semakin bawah semakin besar. Sampai di sini ada masalah? Jadi rahasia kita ada berapa? Kita lihat yang sudah kita ungkapkan. Dilepaskan. Ini tadi tidak diungkapkan dalam soal. Ini juga yang kedua tidak diungkapkan dalam soal. Ini tidak diungkapkan dalam soal dan ini juga tidak diungkapkan dalam soal. Ada 4 hidden information. Hidden information. Kenapa tidak diinformasikan? Karena dianggap sudah tahu, jadi nggak perlu diungkapkan lagi. Nah, terus kalau gitu, maka apa yang harus kita lakukan? Oh, ternyata A bernilai tetap. A sama dengan G sama dengan tetap. Karena A sama dengan G sama dengan tetap, seperti yang kita sudah dapat persamaannya yang pertama, VT sama dengan V0 plus A kali T. Ini dari definisi percepatan sudah kita dapat. Yang kedua, S sama dengan jumlah sisi sejajar T per 2. Sekarang kalau kamu masukkan VT yang ini, kamu masukkan ke sini, maka akan diperoleh juga S sama dengan V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. Itu kalau VT-nya yang nomor 1 kamu masukkan ke persamaan nomor 2. Perlu dibuktikan? Tidak. Tidak perlu. Oke, tidak perlu. Berarti sudah dianggap pasti paham. Nomor 4, jika nomor 1 dikuadratkan, VT dikuadratkan, maka akan ketemu perlu dibuktikan? Tidak, Pak. Yakin? Bisa? Nyoba sendiri?
Oke lah, saya buktikan. Yang lain kayaknya diem aja tuh, nggak yakin. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah AT, V0 tambah dikuadratkan, berarti sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali V0 kalikan A kalikan T ditambah A kuadrat T kuadrat. Itu kan? Sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A, karena sama-sama punya A, sama dengan 2 kali A kurung kurung V0 kalikan masih ada T tambah A kali T kuadrat per 2. Ini adalah S, jadilah seperti persamaan 4. Oke, sekarang kita hajar dari apa yang sudah kita ketahui. Supaya mudah, G-nya sama buat 10. Bisa dicoba dikerjakan. Pertanyaan nomor 1, T sampai ke tanah dari ketinggian itu. Bisa kita pakai persamaan nomor berapa? Atau kita anu lagi dulu diinventarisir. Apa saja sih yang diketahui? V0 sama dengan 0 diketahui. A sama dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Apalagi? H sama dengan S sama dengan berapa tadi? 5 meter. 5 meter. Oke, anything else? Nggak ada, tanyakan T. Kita hajar pakai persamaan nomor berapa dari apa yang diketahui di situ di atas? 3, Pak. Dari persamaan 3 apakah bisa? Oke, hajar persamaan 3. 5 meter berarti ketemu T. Oke, silahkan coba ketemu T. Satu sekon, Pak. 1 sekon. Dari mana ketemu 1 sekon? Itu kan menjadi 5 sama dengan 0 ditambah setengah dikali 10 T kuadrat. Berarti T kuadratnya 2 kali 5 per 10 sama dengan 1. T-nya akar 1. Oke, keren. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua tadi, berapa V saat menyentuh tanah? V tanah. Seolah sama dengan VT ya kan? V sampai di tanah. Pakai persamaan nomor berapa? Oke, pakai nomor 4 supaya mudah langsung dihajar. 10 meter per second. Dari mana? Dari VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS. Dimasukkan semua, VT kuadrat sama dengan VO-nya, V0-nya kan itu 0 meter per second, Pak. Jadi tinggal 2 kali A kali S2 dikali percepatannya gravitasi 10 meter per second kuadrat dikali S-nya itu 5 meter. Ya, betul jadi, sekali. 2 kali 10 kali 5, 100 di akar, jadi VT sama dengan 10 meter per second. 10 atau min 10. Min 10 nggak mungkin ya kan, karena mundur. Ya, lanjut. Sekarang ini masih mudah. Yang saya ingin tekankan di sini adalah yang namanya orientasi itu ternyata bisa kita ubah-ubah sendiri. Terserah kita. Kita andaikan lagi sekarang bendanya tidak dilepaskan tapi dilemparkan ke atas. Supaya dia terlempar ke atas, maka caranya saya beri kecepatan awal V0 ke atas. Nah, misalnya saja 40 meter per sekon. Kencang banget tuh. Nah, kalau dia dilemparkan ke atas, acuannya tetap di sini aja supaya mudah. Maka apa yang sebetulnya kita ketahui apa informasi-informasi yang disembunyikan di sini? A-nya kemana A-nya? Ke bawah.
A tetap ke bawah. Nah, ini. A tetap ke bawah. Karena A vektor ke bawah, maka A sama dengan minus G. Hati-hati. Kemudian V0 ke atas bernilai positif. Oh ya sudah, sekarang yang namanya positif itu yang ke atas. A ke bawah berarti A minus, ya kan? Lanjut. Oh, karena A bernilai negatif. Tadi kalau A bernilai negatif itu artinya apa? A bernilai negatif. Kecepatan berkurang. Kecepatannya berkurang. Nah, kalau kamu melemparkan ke atas mula-mula 40, otomatis kecepatannya berkurang, makin lambat, makin lambat, makin lambat, sehingga sampai di puncak. Nol berarti. Nah, itu kata-kata yang nggak pernah diungkapkan. V di puncak sama dengan 0 garis bawah besar. Apalagi yang diketahui? Oh, kalau gitu lagi S itu juga ke sana. S juga ngikut V positif S. Apa yang terjadi kalau S ke bawah? S ke bawah ya berarti negatif. Nah, apa yang terjadi kalau S-nya di situ? Kalau S-nya dibalik lagi ke sini ya sama dengan 0 gitu. Karena S itu yang kita bahas adalah perpindahan dalam bahasa matematisnya. Nah, ini adalah rahasia-rahasia yang tidak pernah diekspresikan di soal. Tadi pertama apa? Ini. Kemudian rahasia yang kedua adalah ini. Rahasia ketiga adalah ini. Ya. Pertanyaannya yang pertama. A. Tentukanlah H maksimum. Sama S sampai puncak, ya kan? Yang B, T sampai di H max. T sampai puncak, maksud saya T sampai puncak. T sampai puncak. Yang C, berapakah V saat kembali ke tangan? Oke, silahkan. Yang cari H max dulu. Berarti kita bisa pakai persamaan yang keberapa? Ini siswa nyatet nggak ya? Nyatet atau nunggu ini saya share di Teams? Share aja. Share. Oke, share saja. Ya, silakan. Kalau gitu sekarang bisa langsung dicoba dikerjakan. Izin Pak, izin menyampaikan. Ya. File fisika yang ada di tim dulu sudah saya pindah ke tim yang sekarang Pak. Oke, sip. Ya. Sudah bikin folder sendiri kah? Sudah bikin folder sendiri? Ya, oke. Kalau gitu nanti ini saya share, saya masukkan ke file di Teams ya. Terima kasih. H maksimum silahkan coba H maksimum. meter Pak. Oke, 80 meter. Proses menemukannya jadi 80 dapat dari persamaan nomor berapa yang kamu pakai? 4. Nomor 4. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, coba diceritakan sampai ketemu persamaan itu. Sampai ketemu hasil itu. Kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Oke. VT-nya ketika di puncak itu 0. Aha. Kemudian V0 kuadratnya 40 dikuadratkan ditambah 2, percepatannya negatif 10. Oke. Ya. S-nya itu H maksimum. Ya. Kemudian persamaannya dilanjutkan menjadi 1600 sama dengan 20 H max. H max-nya 1600 per 20 sama dengan 80 meter. Oke, that's right. Number B please. Berapakah T puncak? Yang lain, gantian yang lain, silahkan. Mau pakai persamaan nomor berapa untuk mendapatkan T puncak? Halo, mencari T?
Pakai persamaan nomor berapa? Kalau pakai nomor 4 nggak mungkin karena nomor 4 nggak ada T-nya, ya kan? Nah, oke, pakai yang mana? Nomor 1 bisa nggak, Pak? Boleh, kamu coba silahkan. VT sama dengan V0 plus A kalikan T. Oke, silahkan, coba. Ayo. V di puncak sama dengan? Saya ketemu 4 detik. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana proses mendapatkannya hasil? Dari S yang ditemukan Father tadi. Lalu Pakai persamaan berapa sih? Pakai persamaan 1 kan? Iya, Pak. Ya, pakai persamaan 1. Ganti, jangan kamu terus. Tadi yang Putri yang siapa yang menjawab ya? Halo, yang Putri tadi siapa ya? Halo, Bandung. Aduh. Ya, silahkan. Tapi A-nya itu di situ berapa ya, Pak? A-nya berapa di sini? Kan ada tulisannya persis tuh di situ. Min gravitasi. Berarti min 10. Bukan min gravitasi, minus percepatan gravitasi. Ada percepatannya nanti karena gravitasi ada macam-macam. Gaya gravitasi, percepatan gravitasi, medan gravitasi. Tapi khusus yang ini percepatan gravitasi. Minus 10 meter sekon kuadrat. Jangan lupa satuannya. Sudah ketemu? Berarti tadi FT-nya kan 0. 0 sama dengan 40 ditambah min 10 dikali T. 40 tambah min 10 T berarti 0 per berarti 0. VT-nya kan 0, Pak. 0 dibagi bentar, Pak, saya bingung. 10 Bentar, Pak, saya belum hitung soalnya. Langsung aja di awang-awang. Kalau V0 0 40 ditambah 10 T sama dengan 0. Berarti T-nya minus 4. 4 minus. Kan tadi A-nya benar negatif. Berarti 4. Ah, betul sekali. Oke. Ya, terima kasih.